Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bu? Sehat kan? Alhamdulillah sehat-sehat. Kemarin gimana perjalanannya dari Bandung? Ya, lumayan melelahkan karena sampai ke sini malam hari. Pantes aja nih dari mukanya terlihat tidak bersemangat, kurang ceria. Iya, betul, Bu. Tidurnya kurang karena tadi pagi bangun pagi berangkat ke Majenang, jajak anak yang paling besar. Jadinya aduh repot. Pagi-pagi sudah terlalu banyak beban pikiran. Pagi-pagi sudah penuh dengan drama ya Bu. Iya, betul sekali. Senin yang penuh dengan drama. Iya, betul, Bu. I- Aduh. iya, makanya terlihat tidak terlihat sekali nggak bersemangatnya, terus nggak ceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu apa aja sih masalahnya selain drama-drama yang hari ini sangat kayaknya sudah menyita waktunya Bu Rita nih. Iya Bu, ini aduh drama ibu-ibu pagi ditambah dengan kerjaan kalau di sekolah. Ya begitulah. Aduh, ini sebenarnya saya juga lagi bingung ini harus ngomongnya sama siapa gitu karena ya apa ya? Kayaknya untuk bercerita pagi-pagi seperti ini kan lagi pada sibuk semua gitu. Aduh, Bu Tuti Hmm, ada waktu nggak buat ngobrol-ngobrol sama saya? ada gimana gimana. Ada bingungnya kenapa Bu Rita ngobrol aja. Alhamdulillah kalau Bu Tuti ada Tahu. waktu. Iya, siapa tahu kita bisa sharing-sharing gitu. Gak Iya, usah sungkan-sungkan. terima kasih banyak ya Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini pikiran saya itu ya agak nggak bisa tenang gitu. Entah gimana ya, bingung menceritakannya gitu Bu. Tapi yang pasti ya saya jadi banyak pikiran lah, banyak beban pikiran. Waduh, lagi banyak pikiran nih. Gimana gimana gimana? Nggak tenangnya gimana? Maksudnya nggak tenang kenapa atau ada pikiran apa gitu, siapa tahu, saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan dan ketidaktenangannya Bu Rita dengan pembicaraan kita hari ini. Insya Allah sih Bu. Kayaknya ya saya berharap hari ini dengan ngobrol sama Bu Tuti, saya bisa menceritakan keluh kesah saya yang saya alami beberapa hari ini. Oke oke, kira-kira, masih ada yang lain nggak yang, mungkin Bu Rita pengen, dapetin lagi? Selain ketenangan mungkin, apalagi gitu, yang penting bisa plong gitu hatinya. Ya, saya sih berharapnya dengan pembicaraan kita kali ini, walaupun ya agak sedikit lari-lari ya pembicaraannya karena terburu dengan waktu juga. Saya bisa mendapatkan solusi, kemudian saya juga dapat sharing masalah-masalah saya dengan ibu. Jadi saya bisa dapat pencerahan gitu, Bu. Waduh, kita mencari pencerahan sama-sama ya, Mencari Bu. pencerahan, ya betul, sama-sama mencari Iya, pencerahan. mudah-mudahan dengan kita ngobrol-ngobrol, kita bisa dapat pencerahan sama-sama. Saya juga dapat pencerahan, Bu Rita dapat pencerahan. Paling tidak kita dapat solusi dalam masalahnya Bu Rita. Amin. Iya. Gimana Bu masalahnya? Monggo diceritakan. Gini ya Bu, beberapa hari yang lalu, minggu lalu gitu, eh, Pak pengawas kan datang ke sekolah. Kebetulan ya kalau Pak pengawas datang ke sekolah kan biasanya ya beliau ingin melihat melihat mengajar guru misalkan. Nah, waktu itu yang dia pengen untuk dilakukan supervisi ke kelas, itu Mhm. kebetulan kelas saya, Bu. Gitu. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari beliau gitu loh, Bu. Dapat teguran dari Pak Pengawas, maksudnya gimana? Kok bisa?
Bu Rita dapat teguran gitu? Ya sebenarnya sih nggak serius-serius amat sih mungkin gitu, tapi kalau kalau ya dibilang serius juga enggak, karena ya mungkin apa ya namanya, bukan hanya saya yang seperti itu, tapi juga kan guru-guru lain seperti itu juga. Tapi kan karena kebetulan ngomongnya depan saya, jadi gimana ya, kayak ke saya gitu loh Bu, cuma saya doang gitu loh Bu. Oh, nggak serius. Maksudnya nggak seriusnya itu kayak gimana ya Bu Rita? Maksudnya Pak pengawasnya negurnya gimana gitu? Gini loh Bu, waktu itu kan Pak Pengawas mengkritik tentang proses kegiatan belajar di dalam kelas yang saya lakukan gitu. Mengajar yang gimana? Maksudnya apakah Bu Rita itu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau gimana sehingga kok sampai dikritik seperti itu? Ya kalau mengelola kelas sih mungkin bukan masalah seperti itu gitu. Jadi ya karena waktu itu sepertinya Bapak pengawas itu merasa kurang berkenan gitu dengan cara saya mengajar, karena ya waktu mengajar itu saya tidak menggunakan buku teks gitu loh Bu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Rita terhadap respon dari pengawas itu? Ya sejujurnya ya saya juga agak agak panik ya. Terus kemudian juga ya saya sih pastinya sudah menyampaikan pada beliau bahwa ya selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Jadi saya tidak hanya terpaku pada buku teks saja gitu loh Bu. Iya, betul Kan betul. sumber belajar itu kan banyak gitu, bisa Iya. dari perpustakaan, mungkin saya ngambil buku, kemudian saya rangkum-rangkum sendiri, atau mungkin saya ngambil dari internet gitu, atau saya sekedar hasil sharing dengan teman, kan kalau seperti itu eh, bisa ya Bu, saya pikir gitu loh, saya pikir itu kan juga bisa dipakai selama itu memudahkan untuk anak. Dan bagi saya pribadi, saya merasa yang penting itu kegiatan yang saya lakukan ya tetap mengacu kepada kurikulum gitu loh Bu, tidak menyimpang dari kurikulum sekarang. Kemudian ketika saya sampaikan seperti itu, agaknya ya beliau kurang berkenan gitu loh Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Jadi kalau kayak gitu, coba izinkan saya bertanya dulu ya, Bu. Selama ini kira-kira apa saja sih yang sudah Bu Rita dilakukan dalam kegiatan proses belajar mengajarnya? Pasti kan sudah banyak ya yang Bu Rita lakukan dalam proses belajar mengajar. Iya, ya gitulah Bu, kayak yang saya tadi ceritakan gitu. Saya menggunakan berbagai sumber, ya buku-buku dari perpustakaan juga kan mumpung ada ya, karena kalau di kampung kan harus nyari sumber yang lain yang bisa diakses oleh anak dengan mudah kan susah juga ya Bu. Ya jadi saya paling menggunakan sumber dari buku di perpustakaan gitu. Saya rangkum-rangkum sendiri, atau mungkin ketika bukunya kurang untuk anak ya saya baca sendiri, saya rangkum sendiri gitu. Atau malah kadang pikiran saya gitu buat anak lebih respon, lebih termotivasi, ya saya juga menayangkan video-video pembelajaran yang tentunya saya rasa ya itu untuk pembelajaran yang atraktif, kemudian juga kegiatan tersebut yang menyenangkan untuk anak-anak di dalam kelas gitu loh Bu. Ya, iya, iya. Lalu kenapa Bu Rita tidak pakai buku teks? Nah, kalau untuk buku teks ya karena saya merasa eh, media yang saya gunakan gitu, walaupun ya buku teks tetap pasti sekali-kali saya lihat, saya gunakan gitu, hanya ya kebanyakannya dari luar gitu. Saya merasa ya kegiatan-kegiatan yang saya lakukan dengan sumber belajar yang saya gunakan itu ya cukup untuk memudahkan para murid gitu. Mereka baik-baik saja, kemudian juga apa ya namanya, ya tetap atraktif itu di dalam kelas. Jadi
saya merasa juga murid-murid saya ya tetap termotivasi walaupun dan ya apa ya, mungkin media yang saya gunakan mungkin kadang ada yang kurang tepat, tapi ya sejauh ini saya tetap mengutamakan anak gitu loh. Terus juga ya tetap mengacu pada kurikulum yang lebih pentingnya gitu. Iya, sebenarnya itu sih sudah bagus ya Bu, bagus banget malah, luar biasa itu. Kemudian soal output menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Bu Rita itu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita tahu ya bahwa karakter atau profil belajar murid itu kan beraneka ragam. Kemudian belajarannya pun juga beda-beda gitu ya. Nah, iya ya. Mungkin betul juga yang dikatakan oleh Ibu. Saya Iya, kayaknya nggak berpikir sampai ke sana gitu dan karena ya merasanya selama ini menurut saya ya saya baik-baik saja gitu loh Bu. Ya walaupun kenyataannya sih ada sih ya beberapa siswa yang memang hasil belajarnya itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu loh Bu. Jadi mereka ya hasil belajarnya memang agak sedikit kurang maksimal gitu. Ya iya. sih emang kalau dipikir-pikir lagi emang itu sih gitu. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks itu sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin itu seperti itu. Jadi supaya Bu Rita itu tetap menggunakan sumber belajar dan buku teks juga. Jadi mungkin kalau Bu Rita pakai video mungkin pembelajarannya lebih interaktif, tapi mungkin pemahaman siswa terhadap materi itu kan akan terbagi antara menarik ke videonya dengan menarik ke materinya itu akan terpecah mungkin seperti itu mungkin. Iya sih ya Bu ya. Kalau saya pikir-pikir ya bener juga sih mungkin seperti itu gitu ya yang terjadi ya. Iya. Jadi gimana nih setelah Bu Rita cerita rasanya atau perasaannya Bu Rita gimana nih? Ya gimana ya, ya saya sedikit merasa nyaman. Saya juga apa ya, agak tenang sih. Kemudian juga sedikit sedikit apa ya namanya, berpikir saya jadi jelas gitu loh Bu. Saya dapat dapat penjelasan yang ya sih kalau dipikir-pikir itu masuk akal juga sih, bener gitu. Ya tapi di balik itu ya tetap ada sih yang bikin saya resah gitu Bu. Kemudian juga ya kepikiran terus sih. Kepikiran. Sampai di rumah pun kayaknya ya agak kepikiran gitu. Takut gimana gitu. Bahkan ya kadang kalau mikirin itu ya kerjaan saya yang lain juga jadi terbengkalai gitu loh Bu. Waduh. Aduh, jadi terbengkalai ya. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah atau sampai apa namanya pekerjaan yang lain itu terbengkalai, Bu? Apa ya? Jadi yang bikin saya masih resah gitu, kemudian agak rasa tidak nyaman juga ya karena Bapak pengawas itu menyampaikan tentang hasil dari supervisi kegiatan di dalam kelas itu kepada kepala sekolah gitu loh Bu. Saya kan jadi agak takut gitu. Takutnya nanti malah akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari gitu loh. Ketika ketika kepala sekolah eh, mengetahui hal tersebut gitu loh Bu. Gitu ya. Jadi jika kalau boleh saya simpulkan gitu ya, yang membuat Bu Rita itu merasa tidak nyaman adalah pada saat supervisi itu ya sebetulnya ya. Karena Bu Rita itu tidak menggunakan buku teks gitu ya. Biasanya kan kita kalau SD itu buku teks itu memang dropping dari kantor gitu ya. Iya Terus betul. itu adalah buku yang harus dipakai sebagai sumber belajar gitu ya. Terus kemudian ketika pengawas memperingatkan Bu Rita memberikan argumen ya, maksudnya untuk menjelaskan maksud Bu Rita itu apa gitu ya, sehingga mungkin membuat
pengawas mungkin sedikit tersinggung gitu ya. Lalu takutnya nanti menyampaikan kepada kepala sekolah gitu ya Bu Rita ya. Iya sih Bu, gitu. Apa karena saya menyampaikan argumen gitu ya, jadi Bapak pengawas itu menyampaikannya kepada Bu KS. Kira-kira kalau udah kayak gini, saya bakalan ditegur nggak ya sama Bapak Kepala Sekolah? Jadi kalau menurut saya sih untuk masalah ini Bu Rita kayaknya bisa ya merefleksikan dan mempersiapkan diri aja Bu. Mungkin nanti jika dipanggil misalnya atau ditegur oleh kepala sekolah, jadi Bu Rita tuh sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi tuh bagaimana. Dan saya juga yakin Bu, pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang positif kok, sehingga nanti jadi nambah semangat baru buat Bu Rita itu dalam mengajar terutama gitu. Iya ya. Amin, amin. Mudah-mudahan gitu ya Bu. Iya, amin. biar biar saya nggak kepikiran terus gitu loh Bu, biar saya Iya, dijaga tenang gitu. iya betul. Uh, jadi selanjutnya dari yang sudah kita ngobrolin sama-sama nih, rencana Bu Rita ke depannya gimana? Sebenarnya sih ya saya juga berniat untuk menemui beliau sih, ya untuk membicarakan hal ini gitu Bu. Karena ya saya pun berpikir ya mungkin kalau saya ngobrol dengan beliau gitu, karena pastinya ya beliau juga harus mengetahui ya dari saya versi sayanya sendiri gitu Bu. Jadi kalau misalkan yang saya cerita gitu kan bukan hanya dengar dari Pak Pengawas ya mungkin beliau akan bisa memberikan solusi buat saya gitu. Ya, Iya, gitu betul. sih. Itu udah rencana yang luar biasa bagus, Bu. Terus kemudian kira-kira masih ada nggak rencana lain mungkin yang Bu Rita mau lakukan gitu setelahnya? Ada sih ya. Gimana? Kayaknya bukan kayaknya ya harusnya gitu. Harusnya Harus ya, gitu, harus gitu. semangat gitu. Harus gitu. Uh, Saya berencana juga untuk ya menemui Pak Pengawas gitu. hmm. Selain untuk tentunya gitu karena kemarin saya sudah mungkin apa yang saya lakukan membuat beliau sedikit kurang berkenan gitu ya. Saya harus minta maaf kepada beliau gitu. Kemudian juga terkait dengan proses belajar ya ke depannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks gitu. Di samping juga ya meminta saran sih tentunya kepada beliau mengenai bagaimana harusnya misalkan gitu. Baiknya saya menjalankan proses belajar mengajar yang lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Ya, ya, sudah luar biasa banget tuh Bu. Jadi langkah penyelesaian yang Bu Rita ambil tuh udah luar biasa bagus. Saya juga setuju tuh dengan rencana dan idenya Bu Rita. Alhamdulillah kalau ada yang setuju. Jadi tetap semangat ya Bu, lanjutin aja gitu. Semangat, Ya, semangat. lanjutin aja. Apa yang udah jadi tujuannya Bu Rita, apa yang sudah jadi apa namanya rencananya direalisasikan gitu ya Bu ya. Amin, amin pasti. Saya bersemangat untuk merealisasikannya. Iya. Saya juga senang nih. Jadi Bu Rita sekarang sudah kelihatan dari mukanya tuh sudah wah sedikit bisa tersenyum dengan lebar, sudah ngerasa lebih lega gitu. Aduh. Kira-kira ada apa namanya? Ada deadline nggak dari rencananya Bu Rita ini? Kalau Kapan apa gitu ya? mungkin ada batasan waktu apa tidak dalam rencananya Bu Rita nih ke depan? Uh, apa ya? Ya pastinya harus ada ya Bu gitu. Mengenai batas waktu ya tentunya saya akan secepatnya gitu melakukan eksekusi kegiatan ini gitu. Oke. Ya kemudian
kedepannya ketika proses belajar mengajar ya tentu saya harus tetap titik pokok saya ya mengacu pada kurikulum gitu. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada ya termasuk penggunaan buku teks gitu karena ya memang jadi catatan juga sih banyak yang tidak menggunakan buku teks bahkan ya banyak sih mungkin kebanyakan guru hanya berpegang pada buku pendamping yang lain gitu kayak ya kalau itu LKS gitu ya. Saya tentunya harus lebih mematuhi lebih ya mengikuti kaidahnya gitu loh. Ya karena di sekolah juga sudah diberikan ada buku teks juga untuk guru ya berarti itu harus saya gunakan gitu. Dan tentu secepatnya saya akan menghadap kepala sekolah insya Allah deh besok apa lusa gitulah. Saya juga akan menghadap kepala sekolah, kemudian setelah itu ya saya akan langsung menemui Bapak pengawas gitu. Oke, sip. Terima kasih. Terus kemudian ada dukungan nggak yang mungkin kira-kira Bu Rita butuhkan gitu untuk melaksanakan komitmennya Bu Rita gitu? Ada dukungan siapa gitu? Nah, ini Bu masih jadi pikiran saya juga nih. Saya juga masih bingung, ini masih saya pikirkan gitu. Tentu kayaknya ya saya harus berusaha gitu berkomunikasi entah itu dengan rekan sesama guru misalkan di sekolah gitu atau mungkin dengan teman-teman yang lain yang satu kelas dengan saya terutama ya maksud satu kelas itu pegang kelasnya sama gitu ya tentang apa yang saya lakukan gitu karena mungkin kalau ngobrol-ngobrol dengan mereka juga barangkali gitu kami bisa menemukan kesamaan, menemukan cara gitu atau mungkin bahkan bisa saling mengingatkan gitu tentang kegiatan pembelajaran yang saya lakukan gitu, yang bisa kita lakukan gitu. Oke, bagus itu ide yang bagus sekali, luar biasa. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu Rita ya. Terus kemudian Ibu juga dapat kembali kerja dengan suasana hati yang lebih tenang, lebih nyaman gitu ya Bu Rita. Seperti semula gitu. Udah nggak ada gangguan-gangguan gitu ya Bu. Iya Ibu, amin, amin, amin banget. Gitu. Terima kasih banyak pokoknya atas semua waktunya, atas saran-sarannya, atas apa ya? Enaknya Bu Tuti diajak ngobrol gitu. Pokoknya atas semuanya lah. Jadi pelajaran juga, jadi sharing juga. Oh, ternyata kita tuh emang harus tetap pakai buku teks ya, walaupun sekarang tuh media udah banyak banget gitu. Kita tetap harus ngacu di satu acuan gitu ya. Iya sih, betul Bu. Iya, jadi pelajaran juga buat saya Bu. Iya. Saya malah merasa lebih enak loh Bu, lebih lega gitu karena saya punya teman ngobrol juga gitu. Semoga kita kedepannya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, lebih bisa memberikan teladan. Amin, sip. Ya pokoknya lebih terbuka dengan ide-ide, dengan masukan-masukan yang kita dapat entah itu bisa saja dari kepala sekolah, dari pengawas, dari teman bahkan sekalipun dari murid ataupun dari wali murid ya Bu. Iya betul sekali kita memang tuh harus tetap open minded gitu ya Bu ya. Betul. Harus open minded gitu. Iya, itu harus kita coba gitu. Ya mudah-mudahan saya bisa gitu. Bisa. Oke. Aduh. Mohon maaf Ibu. Kebetulan sekarang itu sudah saatnya saya masuk kelas Ibu. Oke. Ya kelas saya kan masuknya siang karena sekolahnya berantakan banget sedang direhab 5 ruangan. Oh ya, direnov ya? Iya, 5 ruangan direnov jadi anak-anaknya ya lumayan gantian berantakan. kelasnya. Iya, gantian gitu. Jadi sekarang giliran saya masuk
karena saya siang masuknya. Kebetulan juga kan sekarang hari pertama asas, jadi ya apa ya? Masih Lumayan lah. riweuh, harus Masih riweuh gitu. masih Ya riweuh. Oke betul. oke. Masih Oke, riweuh. ya terima kasih juga Bu Rita sudah mau berbagi, sudah mau cerita, dan mudah-mudahan obrolan kita juga bisa bermanfaat ya Bu. Amin. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama Bu Rita. Semangat. Semangat. Kayaknya Bu Tuti pun sedang tidak baik-baik saja gitu. Iya, Bu Tuti sehat? sehat Bu Rita, alhamdulillah. Tapi ya sehat tapi sedikit ya gitulah. Sedikit bertanya-tanya gitu ya Bu. Iya, sedikit ada ya kegalauan sebetulnya ya Bu, kegalauan gitu. Kegalauan, Cukup saya saja yang galau Bu. Bu Tuti jangan. kegalauan gitu. Sebenarnya saya juga memang ada sedikit masalah sih sebetulnya, tapi ya bingung juga gitu ya mau ngomongnya sama siapa, terus gimana ceritanya gitu. Kira-kira Bu Rita ada waktu nggak? Kalau misalnya ada waktu, boleh loh sedikit ngobrol-ngobrol. Siapa tahu bisa mengobati kegalauan hati saya. Aduh. Insya Allah tapi Bu, insya Allah saya masih ada waktu kok. Pasti anak-anak masih bisa saya kondisikan gitu sebentar itu. Sambil nunggu gantian kelasnya gitu. Jadi Bu Susi, Bu Tuti. Jadi Bu Tuti nggak usah sungkan gitu. Karena saya tidak merasa terganggu juga waktunya. Jadi kita bisa nambahin waktu sedikit buat sharing lagi lah. Alhamdulillah, terima kasih loh Bu Rita sebelumnya punya waktu buat saya. Jadi beberapa hari ini saya tuh sering nggak nyaman gitu, pikirannya juga sering nggak tenang gitu Bu. Galau gitulah. Nah, kenapa sih bisa galau gitu? Adakah yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Tuti kali ini? Gitu. Kira-kira Bu Tuti bisa nggak berbagi kisah dengan saya? Gitu. Ya saya harap sih dapat, yang penting ketenangan dulu ya Bu. Setelah saya ngobrol sama Bu Rita tentang keluh kesah saya gitu, sedikit mengurangi beban gitu. Katanya kan kalau kita nggak perlu harus solusi gitu, tapi paling tidak sedikit meringankan beban pikiran gitu dengan kita ngobrol sama orang gitu. Iya sih, betul juga. Kira-kira kenapa Bu Tuti? Ada yang bisa saya bantu atau mungkin yang Bu Tuti harapkan dari kegiatan kita, ngobrol kita kali ini selain tadi bisa mendapatkan ketenangan, ada lagi nggak yang diharapkan? Ya saya harap ya pasti yang pengen selain supaya hatinya tenang ya paling tidak harus ada solusi sebetulnya ya dari masalah saya ini gitu ya Bu ya. Iya sih, sebetulnya harusnya gitu. Tapi walaupun mungkin nanti ke depannya saya tidak bisa memberikan solusi gitu, seenggaknya saya mencoba untuk menjadi teman, menjadi pendengar yang baik buat Bu Tuti ya. Tapi maaf loh Bu Tuti, bisa nggak Bu Tuti menceritakan detail permasalahannya sebenarnya apa gitu yang Bu Tuti alami hingga Bu Tuti agak jadi galau seperti sekarang ini gitu? Gini loh Bu, bentar lagi kan mau asas ya, ini malah asas udah asas gitu ya sekarang. Ya. Tapi kan saya bingung gitu loh Bu. Kenapa masih bingung Bu? Ada apa gitu? Kan asa sudah di depan mata. Tentu Bu Tuti, aduh ya Allah, ini belipetan ngomongnya. Tentu Bu Tuti juga ya sudah mempersiapkan dengan baik gitu. Kira-kira apa lagi yang membuat Bu Tuti galau? Gini loh Bu, Galau. jadi kan dari tahun kemarin gitu ya sampai sekarang itu
sampai kemarin terakhir itu kisi-kisi tes itu kan keluar gitu. Kenapa kalau setiap kisi-kisi keluar gitu ya, jadi kita tuh kayak di-prank gitu loh, Bu. Walah, kisi-kisi keluar kok malah merasa di-prank gitu. Apa yang merasa seperti Iya, di-prank ya jadi gitu? kayak prank gitu. Jadi kan karena Gimana? gimana sih ya? Jadi kayak materi yang kita ajarkan itu kan apa beda dengan kisi-kisi asasnya gitu loh. Pasti ada perbedaan jauh gitu loh, Bu, dari tahun-tahun kemarin gitu. Oh, gitu. Oh, Bu Tuti sendiri menanggapi hal tersebut gimana gitu, Bu? Jadi sebetulnya kan saya juga udah mengajarnya itu udah pakai buku panduan yang sudah disediakan gitu ya dari kantor, dari sekolah gitu. Tapi ternyata kan selalu berbeda gitu, selalu nggak sama dengan apa yang kita ajarkan gitu. Selalu ibaratnya kalau misalkan kita materinya sudah diajarkan di buku, tiba-tiba di materi kisi-kisinya lain, nggak ada di buku gitu loh, Bu. Itu yang membuat saya tuh jadi kayak galau. Gitu. Jadi, maaf loh Bu ya, tapi sebelumnya ya, saya Iya. bertanya dulu ya Bu. Gitu, selama selama ini kira-kira Bu Tuti pernah nggak berpikir bahwa buku panduan yang Ibu pakai dalam proses belajar mengajarnya itu mungkin tidak sama atau mungkin sama dengan buku panduan pemerintah gitu? Sama nggak Bu? Kira-kira yang dipakai sama Bu Hmm, Tuti dengan buku panduan dari pemerintah? sebenarnya sih secara umum kayaknya hampir sama ya, Bu ya. Cuma ada beberapa materi itu yang berbeda gitu loh. Maksudnya kalau ada di bab lain yang belum diajarkan pada pembelajaran di semester ini gitu loh, Bu. Jadi mungkin itu harusnya di semester 2 tapi keluar di semester 1 gitu. Oh, kalau begitu alasannya Eee, apa gitu yang menyebabkan Bu Tuti juga tidak menyandingkan buku pendamping yang Bu Tuti pakai dengan buku panduan dari pemerintah gitu? Iya, karena kalau menurut saya itu sebetulnya sumber belajar yang saya gunakan itu udah cukup sebetulnya, Bu, buat murid-murid saya gitu gitu. Dan apa murid-murid juga sudah termotivasi ya sejauh ini juga saya tetap mengacu sama kurikulum sebetulnya, Bu. Sebetulnya sih iya ya, eee, saya sebenarnya juga setuju gitu, apa yang Bu Tuti lakukan juga sudah bagus gitu, namun coba diingat-ingat lagi sama Bu Tuti, soal output kegiatan tersebut gitu. Menurut Bu Tuti, apakah hasilnya saat Bu Tuti mengajar menggunakan sumber belajar yang sekarang Bu Tuti gunakan, kemudian apa namanya, apakah sudah bagus itu? Bukankah tadi, kalau saya tidak salah dengar ya Bu, tadi di depan Bu Tuti sudah mengatakan bahwa tahun kemarin juga Bu Tuti mengalami hal yang sama gitu. Sebenarnya apa gitu? Pernah nggak Bu Tuti mikirin tentang hal itu gitu? Iya juga ya. Kenapa aku nggak kepikiran ke situ ya, Bu ya? Karena selama ini saya tuh mikirnya tuh kalau apa yang saya ajarkan itu udah sesuai dengan ATP, udah sesuai sama kurikulum, CP-nya juga udah sesuai. Tapi aku nggak mikir ke situ ya kemarin juga di kayak gitu saya kenapa nggak mikir mungkin tahun ini juga sama gitu ya? Kenapa nggak kepikiran sampai ke situ gitu? Nah itu Bu, jadi ya saya pun juga pasti pernah mengalami hal seperti itu gitu. Maka ya kita penting juga untuk melihat buku panduan lain gitu selain yang kita pegang gitu Bu. Iya juga ya. Jadi sebenarnya kita tuh
bisa explore lagi ya, maksudnya kita bisa kasih pengayaan lagi setelah kita selesai materi di semester 1 mungkin ya, harusnya gitu Iya, kali. nah Iya, kenapa bisa aku nggak coba. kepikir ke situ, padahal di tahun yang kemarin itu udah seperti ini ya, udah pengalaman juga ya, tapi nggak pernah Apalagi galau di prank juga. Iya iya iya. apalagi sudah berpengalaman gitu. Tentunya dari Iya, tahun kemarin gitu. Tentu ya Bu Tuti lebih lebih paham gitu keadaannya. iya, Jadi lo kenapa nggak mikir? tapi Ah, kadang memang hal-hal ya seperti itu kan bisa iya, dibilang sepele juga ya Bu. Jadi kadang kita ya nggak terpikir ya bener sampai ke sana. aduh, iya. Jadi setelah setelah Bu Tuti menceritakan hal-hal yang bikin galau oleh Bu Tuti itu Ya ampun. pada saya kali ini, gimana perasaan Bu Tuti? Aduh, makasih loh Bu Rita. Jadi ibaratnya kenapa saya jadi nggak kepikir gitu ya. Jadi membuka pikiran saya, kenapa nggak kepikiran gitu ya. Aduh, tapi terus terang saya juga masih apa namanya sedikit lega nih udah ngobrol sama Bu Rita walaupun ya masih ada sedikit yang ganjel gitu ya Bu karena ada sesuatu yang bikin saya juga kepikiran terus dari kemarin sih sebetulnya bahkan di rumah juga kepikiran terus gitu masalah ini sampai aduh di rumah seharian kepikiran nih gimana anak-anak gitu sampai nggak ngerjain yang lain-lain saking kepikirannya sama itu gitu loh. Kenapa? Apalagi kira-kira saya boleh tahu nggak apa sih yang masih membuat Bu Tuti masih galau-galau sedikit-sedikit lebih resah gitu? Jadi gini loh Bu, kan waktunya mepet gitu ya. Terus saya tuh takut gitu kalau murid-murid itu tuh diberi materi dari kemarin kan setelah kisi-kisi keluar tuh diberi materinya maraton gitu loh Bu. Jadi takutnya mereka tuh nyerapnya nggak maksimal, nilainya juga nggak maksimal karena materi yang diberikannya juga kayak apa namanya kejar-kejaran gitu, kayak tembakan semua gitu loh Bu. Oh Jadi kan gitu. takut, Jadi iya, aduh gimana ini anak-anak besok bisa nggak gitu. tapi Bu Tuti kan sudah sempat apa ya walaupun maraton itu sudah sempat menerangkan sesuai dengan kisi-kisi kan? Ya sudah sih, cuma waktunya kayak mepet gitu loh. Kalau itu nggak punya waktu yang banyak gitu, kayak benar-benar kayak kejar tayang gitu ya, kayak stripping Kejar gitu loh Bu. tayang. Iya kejar Oke. tayang. Oke oke. Jadi kalau misal saya kalau bukan misal ya, jadi kalau saya dapat menyimpulkan gitu, dari pembicaraan saya kali ini dengan Bu Tuti, yang membuat Bu Titi merasa tidak nyaman adalah asas kali ini Bu Tuti merasa ketakutan gitu. Karena materi yang diajarkan selama ini oleh Bu Tuti dengan kisi-kisi soal asas yang terbit berbeda gitu. Sehingga Iya. Bu Tuti kemungkinan merasa anak-anak itu akan kesulitan mendapatkan nilai bagus gitu ya. Meskipun ya Bu Tuti sudah melakukan maraton materi tadi, kejar-kejaran materi dengan waktu yang singkat supaya bisa bisa seenggaknya menyampaikan garis besar dari kisi-kisi soal yang keluar saat ini. Iya, Gitu ya. betul. Terus saya juga kan takut gitu, Bu, maksudnya kira-kira dipanggil nggak ya gitu, ditegur nggak gitu, Bu, maksudnya. Tapi ya Bu, kalau menurut saya gitu, untuk masalah tersebut ya sebenarnya Bu Tuti bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja gitu Bu. Jadi Iya. nanti kalau misalkan Bu Tuti dipanggil atau mungkin ditegur oleh kepala sekolah, ya Bu Tuti sudah siap gitu menjelaskan permasalahan yang Bu Tuti hadapi sebenarnya apa gitu, kenapa bisa seperti ini dan saya yakin kok beliau juga pasti akan memahami kemudian dapat menyampaikan hal-hal positif yang tentunya akan membuat Bu Tuti merasa lebih termotivasi gitu. Jadi ketakutan dan kekhawatiran Bu Tuti juga bisa hilang gitu ke depannya gitu, Bu. Ya, mudah-mudahan ya, Bu. Saya
pikir positif aja deh, mudah-mudahan bisa seperti itu ya. Amin, amin, amin gitu Bu. Harus berpikir positif dulu. Iya, Jangan jadi biar biar kegalauannya tidak semakin besar gitu ya. iya, iya. Jadi setelah pembicaraan ini kira-kira apa rencana Bu Tuti selanjutnya? Rencananya sih saya mau ya tetap mantau anak-anak ya, maksudnya tetap mantau anak-anak, gimana mereka bisa mengerjakan dengan baik atau tidak gitu. Terus mungkin ya kalau misal ada waktu sih saya harus ya ini menemuin ibu kepala sekolah gitu ya untuk membicarakan hal ini gitu. Ya paling tidak kita sharing gitu ya. Mungkin beliau juga akan memberikan solusi bagaimana baiknya, mungkin bisa masukkan ke pembuat soal ke KKG gitu supaya acuan untuk tesnya itu disamakan gitu. Wah, Rencananya seperti itu. bagus banget Bu. Itu rencana yang sangat bagus itu. Saya juga ya jadi apa ya belajar gitu dari Bu Tuti gitu. Terus kira-kira dengan seperti itu bagaimana proses kegiatan belajar mengajar selanjutnya itu? Ya berpikirnya pokoknya setiap pembelajaran gitu walaupun kita udah di semester itu di buku teks itu sudah cakupan materinya di situ tapi kita harus tetap explore gitu ya maksudnya tidak hanya melulu di situ aja gitu jadi tetap harus menggunakan sumber-sumber yang lain terus kemudian juga lihat di semester yang kedua mungkin ada gitu atau apa namanya tidak hanya terpaku saja di buku teks aja gitu. Kalau saya sih untuk pembelajaran kedepannya bakal seperti itu Bu. Jadi nggak macu satu buku aja gitu. Wah, subhanallah, luar biasa. Sangat bagus, Bu Tuti. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju Iya, banget dengan ide itu. udah sekarang udah rasa lega nih Bu ngobrol sama Bu Rita jujur kemarin-kemarin atau saya tuh takut salah gitu loh, takut salah dalam ngambil langkah, terus kemudian galau juga takut anak-anak gimana gitu, jadi campur aduk nggak karuan gitu masalahnya gitu. Tapi setelah ngobrol sama Berita tuh agak ada pencerahan, oh iya ya kenapa nggak gini ya, emang kita tuh butuh ngobrol, memang benar-benar kita tuh jadi butuh ngobrol. Iya, Udah lega. alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau misalkan Bu Tuti merasa seperti itu, ya saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu gitu. Terus boleh ya nanya lagi? Terus dari apa yang Bu Tuti tadi rencanakan gitu, kira-kira komitmen yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut ada nggak gitu? Atau mungkin apa kegiatannya akan dilakukannya kapan gitu? Ada nggak deadline-nya gitu? Ada, pastinya secepatnya ya Bu, secepatnya akan mengeksekusi, kemudian tetap tatap muka untuk tahun depan, proses pembelajarannya juga akan tetap mengacu pada kurikulum, terus saya juga akan tetap mematuhi aturan-aturan yang ada, pokoknya harus sesuai dengan koridor gitu. Pokoknya secepatnya saya akan berkonsultasi juga dengan kepala sekolah. Oke, bagus banget Bu. Nah, kira-kira masih butuh butuh dukungan atau apa gitu untuk melaksanakan komitmen tersebut? Ya pasti butuh ya Bu ya untuk masalah ini ya masih saya pikirkan baik-baik juga sih. Kemudian mungkin saya juga akan berusaha untuk terus ngobrol, komunikasi terus dengan teman-teman apa namanya satu jenjang gitu kan kita punya grup satu kecamatan yang guru kelas 4 gitu ya yang satu Ya, rumpun ya. gitu. Jadi barangkali mungkin kita bisa sama-sama saling mengingatkan gitu untuk kedepannya gitu sih Bu. Kali ini. Bagus banget Bu. Semoga apa semua yang tadi Bu Tuti rencanakan dapat terselesaikan dengan baik gitu dan Bu Tuti dapat bekerja kembali dengan suasana hati yang nyaman, tenang gitu, nggak galau-galau Amin. lagi, nggak merasa diprank-prank Amin. lagi. Amin. 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 Mudah-mudahan sekarang sudah jauh lebih nyaman, sudah jauh lebih lega. Makasih banyak ya Bu Rita atas waktunya, sarannya, masukannya. Jadi saya membuka pikiran saya, ternyata
oh iya kenapa nggak di kemarin kayak gini ya gitu. Semoga kita nanti terus menjadi guru yang bisa memberi teladan lah bagi murid-murid kita ya Bu ya. Amin, 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 amin. Iya Bu, Oke. sama-sama. Iya terima Mudah-mudahan kasih. kita bisa seperti itu ya. Iya, mungkin Bu Rita mau melanjutkan mengawasi anak-anak. Terima kasih waktunya ya Bu Rita ngobrolnya hari ini. Keren luar biasa. Terima kasih. Iya, Selamat melanjutkan iya. aktivitas lagi. Iya, terima kasih Bu Tuti. Assalamualaikum Bu Sama-sama. Rita. Waalaikumsalam Bu Tuti.